Bangsa ini sedang dilawat Tuhan. Pintunya sudah terbuka lebar. Bagian kita hanya menyatakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, saya di sana udah, yang di sini kayaknya mau melompat-lompat saudara. 2 hari suara itu saudara, kok bisa, saya juga heran. Suara saya bisa gak habis. Padahal saya sebelum berangkat ke Sydney, saya sudah ketularan batuk Pak Petrus saudara. Saya sudah batuk, di pesawat Vincent bilang, mama waktu tidur batuk terus. Waduh, saya bilang, jadi saya di Sydney minum obat terus. Suara saya habis saudara. Saya nyanyi aja di Sydney, mau nyanyi suara gak bisa keluar. Saya sampai gini, Tuhan jangan-jangan suara saya diambil Tuhan nih. Aduh, ini saya ada salah apa, saya bilang. Suara saya kok bisa gak ada, habis. Mau nyanyi, saya tuh paling seneng nyanyi dan berteriak. Itu iblis buat saya gak bisa ngomong, gak bisa nyanyi saudara. Suara gak bisa keluar plong gitu. Tapi rupanya suara saya sama Tuhan ditaruh, disimpan saudara. Untuk dikupang ini, untuk dialor maksudnya, untuk dialor. Ajaib, saya gak cerita dari permulaannya ya. Tapi saya mau cerita, kita buka Alkitab dulu ya supaya ada firman Tuhan. Nanti saya akan lanjutkan kesaksiannya. Tadi yang duduk di tribun ya, saya berjalan di KKR kedua, KKR pertama karena sebelah saya ibu bupati saudara. Saya nggak berani meninggalkan beliau. Masa saya mau nyelonong. Sebenarnya saya paling gak tahan kalau di KKR duduk dia manis gak bisa. Saya harus keliling, saya harus ngeliat semuanya gimana secara atmosfer di roh. Ya. Jadi hari kedua saya jalan keliling. Itu di tribun dari ujung ke ujung. Selain di lapangan penuh, di belakang orang berdiri gak dapat kursi. Saya lihat itu saudara. Sayangnya agak gelap. Terus tribun itu dari ujung ke ujung penuh orang. Belum yang di luarnya saudara. Wih, dahsyat banget. Tapi saya mau hari ini kita buka kebenaran firman Tuhan. Menjadi terang di tengah kegelapan. Matius 4 ayat 16. Menjadi terang di tengah kegelapan. Matius 4 ayat 16, 17. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, negeri yang didiami kegelapan, negeri yang dinaungi maut. Negeri apa? Negeri siapa ini? Negeri yang dinaungi maut adalah saudara, negeri di mana kematiannya sedang merajalela. Cirinya saudara, ada kematian massal terjadi di mana-mana saudara. Itu negeri yang dinaungi maut. Baik itu bencana alam, sakit penyakit. Itu negeri yang dinaungi maut, di mana negeri yang kematian massalnya sangat banyak terjadi di mana-mana. Jujur ya, kalau mau mengakui sebenarnya itu adalah Indonesia. Ini bicara Indonesia saudara. Kita kalau lihat tarik dari zaman ke zaman saudara. Indonesia berdarah-darah saudara. Waktu G30 SPKI. Mengerikan sekali. Saya gak bisa sebutin satu persatu. Geser lagi, tarik lagi. 98 saudara. Saudara 98 itu kalau digali ya, itu ada yang ditutup-tutupi, gak diviralkan saudara. Mengerikan, pemerkosaan, pembunuhan, mengerikan sekali. Penjarahan, pembakaran. Belum lagi Indonesia adalah negeri yang rawan dengan bencana alam. Dari pulau ke pulau. Bencana alam mengerikan sekali di Indonesia. Baik itu orang-orang kami yang berangkat ke NTB, ke NTT saudara. Dan tempat-tempat lain. Banyak pulau-pulau mengalami banjir, tanah longsor, gunung meletus.
Waktu Gunung Semeru meletus saudara, abunya saudara. Belum lagi Aceh ya, tsunami Aceh dan segala macam. Firman Tuhan berkata bangsa yang diam dalam kegelapan, ada keajaiban. Telah melihat terang yang besar. Satu kali Tuhan suruh kita nih bikin lagu. Waktu dulu ya, tahun berapa itu kita bikin lagu waktu acara Batara. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, yang diam dalam kekelaman ya, atasnya terang bersinar. Endra bisa nyanyi itu ya, karena dulu zamannya sama Ikhlas sama Endra ya. Bangsa yang berjalan kegelapan telah melihat terang yang besar. Tapi yang ajaib saudara, negeri ya bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut. Ini bukan saya ngomong loh, firman Tuhan. Telah terbit terang. Kalau dunia berkata kegelapan, tahun-tahun ke depan Indonesia dalam kegelapan. Tapi saya mau berkata, negeri yang dinaungi kegelapan, dinaungi maut, telah terbit terang yang besar, amin. Tapi menariknya saudara, ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan apa saudara? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi perhatikan ya saudara. Jadi terang itu terbit ketika berita pertobatan diberitakan kepada mereka yang diam di dalam negeri yang dinaungi maut. Jadi sekali lagi saya mau berkata, terang itu terbit ketika berita firman kebenaran diberitakan. Amin. Alkitab yang berkata loh, yang ngomong loh. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan kebenaran. Kerajaan surga sudah dekat. Jadi saya mau berkata, kalau saudara mau melihat terang atas negeri kita, beritakan pertobatan. Beritakan firman kebenaran. Karena terang itu akan terbit. Jelas Alkitab berkata, di tengah kegelapan, di tengah naungan maut, terang itu terbit sejak waktu itu. Jadi saya mau berkata saudara, ayo beritakan firman Tuhan. Beritakan kebenaran firman Tuhan. Lihat ya lagi cepat. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita di sini adalah Allah Bapa, Allah Putra atau Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Supaya mereka manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, ternyata kata serupa dan segambar dan serupa, baiklah kita menjadikan manusia itu, menjadikan mereka segambar dan serupa. Ya. Kata serupa dengan kita dalam terjemahan aslinya saudara, ini menurut gambar dan rupa kita, terjemahan aslinya sebenarnya terjemahan aslinya to operate like us. Jadi yang bekerja seperti kita bekerja. Jadi Tuhan menciptakan kita saudara, saudara dan saya itu diciptakan harusnya kita seperti segambar dengan Bapa yang Bapa itu, Yesus itu, Roh Kudus itu bekerja. Bekerja seperti kita bekerja. Jadi kalau saudara nggak pernah memberitakan firman kebenaran, ayat ini tidak digenapi dalam hidup saudara. Serupa siapakah saudara? Alkitab berkata, yang bekerja seperti kita bekerja. Ya, lanjut. Nah, bekerja. Ya, terang itu bekerjanya dari mana itu? Terang itu saudara mulainya dari mana? Terang itu mulainya dari mana? Bekerjanya seperti apa? Ya, bekerjanya seperti apa? Kejadian 1 sampai 2.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di mana sebenarnya Tuhan itu mulai bergerak, saudara? Jadi roh Tuhan mulai bergerak pada saat bumi belum berbentuk, gelap gulita. Disitulah roh Tuhan mulai bergerak. Jadi saya percaya kalau kegelapan datang, saudara, itu tandanya, saudara, disitulah roh Tuhan mulai bergerak. Amin. Dan pada saat roh Tuhan mulai bergerak, apa yang terjadi, saudara? Kejadian 1 ayat 3 berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi sekali lagi terang mulai terbit ketika orang percaya mulai memberitakan firman kebenaran. Jadi saudara, kita mengerti sekarang ini, saudara, saya percaya roh Tuhan sedang melayang-layang di Indonesia. Bahkan di seluruh dunia, saudara. Roh Tuhan sedang bekerja, bergerak dengan hebat. Karena kita tahu kegelapan akan datang atas Indonesia, atas seluruh bangsa-bangsa. Disitulah roh Tuhan akan mulai bergerak, saudara. Alkitab berkata pada saat itulah kita harus memberitakan firman kebenaran, saudara. Saudara, waktu saudara di Alor itu, sejujurnya kami datang ke Kupang ya, itu kami sudah capek, sudah lelah. Dan begitu sampai di bandara kira-kira jam 1:30 kalau nggak salah tuh. Kemudian itu yang namanya bagasi, saudara. Itu lama sekali bagasinya keluarnya. Saya nggak tahu itu di Kupang bagaimana, di El Tari ya, Bandara El Tari. Itu ada jalur koper, itu sebenarnya ada 3 jalur. Tapi kenapa 2 pesawat turun di jalur 1 itu, koper menumpuk 2 pesawat. Ya terang, saudara, jadi lama sekali di situ. Orang berjubel di situ, saudara. 1,5 jam kami menunggu bagasi kami. Jadi begitu kami keluar itu sudah jam 3 sore. Kemudian kami makan pun lama sekali. Saya gimana, saya bilang ini orang NTT harus didoakan, ini gimana. Semua serba lambat, serba lama. Wah, saya sudah rasanya pengen marah, pengen Tuhan. Rasanya mulut pengen ngomel, saudara. Tapi ada suara, jangan marah, jangan ngomel, jaga hati. Jaga hati. Saya nggak tahu kalau besok itu di Alor akan terjadi seperti itu, saya belum tahu, saudara. Tapi roh Tuhan itu kuat sekali berkata, jangan ngomel, jaga hati, jaga hati. Tapi saya berasa sekali bahwa ada peperangan, jadi saya berdoa perang itu semua, saudara. Dan kemudian sampai setelah makan siang, sampailah di 3:30 sore sampai padahal kami jam 5 harus sudah standby mau berangkat lagi ke Camplong, saudara. Ternyata dari hotel kami ke Camplong 1,5 jam, saudara. Haleluya, kami belum sempat istirahat. Mandi langsung kami mau berangkat. Tapi waktu menunggu, haleluya, itu namanya resepsionis. Gak ada orangnya, saudara. Suruh tunggu kita. Lagi meeting katanya. Ya ampun, padahal kan tamu harus didahulukan ya, saudara. Terus akhirnya Pak Petrus, Lin gak bisa tunggu. Pak Petrus ke belakang, saya ke situ lagi. Tolonglah Mbak. Kami harus berangkat jam 5, tolong kami mau check in dulu. Cepat dipanggil bagian resepsionisnya, akhirnya bisa, saudara. Kami baru masuk kamar kurang lebih pokoknya jam 4 sore, saudara. Ada tamu sebentar, temannya Pak Petrus, jadi jam 4 lebih. Kami mandi cepat, udah turun lagi, saudara. Tapi saya percaya, saudara. Ibadah di Camplong, saudara. Haleluya. Kami datang jam 6:30 kurang lebih ya. Kalau nggak salah 7:30. 7:30 baru ibadah mulai, saudara. Haleluya, pokoknya ajaib. Tapi Tuhan bilang jaga hati, saudara. Oke, sudah berlalu dan besoknya di Alor ajaib, saudara. Kami di Alor itu disambut dengan ajaib.
Ya, mulia, luar biasa maksudnya disambut dengan tarian, dengan nyanyian ya. Ya oke lah. Terus akhirnya kami berkeliling dan ada toanya ya, woro-woro saudara. Hadirilah kebaktian kebangunan rohani bersama ya gitu ya. Jadi di belakangnya kami dan sekalian ada apa itu? Power Ranger ya itu yang tuet-tuet gitu ya, dikawal polisi. Wih saya bilang ini kita kayak pejabat kerajaan surga bener-bener. Duta kerajaan surga saudara. Kami dikawal terus. Terus saya pikir dikawal cuma berangkat itu saja ya saudara. Mau ibadah sore dikawal lagi. Saya sampai bilang Pak Sok ngapain dikawal terus Sok? Saya bilang kenapa sih Pak Sok dikawal terus, kan gak usah lah saya bilang, sungkan juga gitu ya. Ternyata itu sudah satu paket saudara. Karena pernah terjadi orang ada hamba Tuhan yang mau KKR. Kemudian keluar mau pergi mau kemana ketabrak. Jadi itu menyebabkan terhalang semua katanya. Nah ini pun begitu, jadi kalau ibu bapak keluar itu ada yang jaga, nggak boleh keluar sembarangan saudara. Kami mau butuh minuman, butuh apa aja sampai susah sekali. Harus, so ini gimana butuh minuman gitu ya. Jadi udah diatur mereka semua saudara. Karena nanti kalau misalnya hamba Tuhannya terjadi sesuatu kan batal semua. KKR yang sudah dibuat sebegitu rupa bisa. Nah itu katanya, oh ya betul juga sih, prepare-nya dan protect-nya tuh bagus sekali saudara, luar biasa. Mereka itu. Saya bersyukur saudara, sebenarnya saya berterima kasih untuk saudara-saudara anak-anak kami yang sudah berangkat ke NTT ya. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Saya percaya apa yang mereka kerjakan ada di Larantuka, Maumere, Sabu dan sebagainya, NTT. Rupanya saudara, itu semua ya saudara sama Tuhan itu ditumpuk ya. Jadi sepertinya malam 2 malam itu di Alor itu Tuhan buktikan. Benar-benar saudara. Apa yang kita tabur kita tuai saudara. Dahsyat banget. Jadi kalau udah di lapangan tuh berasa saudara. Baik itu di roh, baik itu di fisik. Ya, itu berasa sebenarnya saudara. Saudara tahu ketika saya naik itu ke atas. Sejujurnya saya merinding semua. Lihat orang segitu banyak saudara. Saya tahu Tuhan, saya bilang Tuhan saya gak mampu. Daging saya mati, saya serahkan semua sama Tuhan. Secara manusia gak tahu. Mau doa kelepasan, mau doa kesembuhan ilahi. Kalau Tuhan gak kerja, gak ada manifest, gak ada apa-apa saudara. Benar-benar saya berasa sekali. Tuhan saya nggak tahu apa-apa, saya bilang. Engkau yang kerja, ambil waktu ini, saya bilang. Tuhan ambil waktu ini, Roh Kudus ambil waktu ini. Merinding. Sebelum kita KKR, kita berdoa. Hari itu saya melihat sebelum KKR, gelombang yang besar sekali. Itu gelombang haus dan lapar. Ternyata memang Alor itu begitu banyak orang-orangnya haus dan lapar. Dan kami ada di KKR yang pertama setelah pandemi. 3 tahun pandemi tidak ada KKR, kami gebrakan pertama. Sebenarnya kami seperti buka jalan, nanti bulan depan awal September ada KKR, Oktober ada KKR Gilbert ya, Pak Gilbert. Jadi itu benar-benar nggak gampang saudara, sebenarnya secara roh juga nggak gampang. Saya percaya itu semua ya, kita tuh seperti nabung saudara. Doa untuk Alor NTT. Benar apa yang kita tabur, kita menuai benar-benar, menuai besar-besaran. Nah waktu saya lihat di hari pertama itu, waktu doa maksudnya di hari pertama. Saya melihat itu banyak sekali orang yang lari saudara. Lari mengejar hadirat Tuhan, mengejar Tuhan. Haus dan lapar. Ternyata memang mereka begitu. Dalam roh itu sebenarnya mereka lari dan seperti yang tadi saudara lihat. Itu hanya sebagian kecil, ada begitu banyak ya Bowo ya. Sesudah KKR ini saya masih melayani lagi berapa orang. Saya digandeng sama yang namanya Leni, itu juga pendoa juga. Ibu mari kesini ibu, layani ini orang sakit. Ada yang sakit ya lumpuh, kemudian sebelahnya ada orang yang, Bu saya minta didoakan. Ada lagi yang wah udah manifest terus saudara.
Jadi luar biasa sekali. Itu setelah ibadah KKR yang kedua ya. Tapi yang KKR pertama tadi saya lanjutkan lagi KKR pertama saudara. Waktu pujian dinaikkan itu saya berdiri itu. Saya keluar dari duduk saya sebentar. Udah gak tahan saudara. Pujiannya itu bikin saya nih udah gak tahan. Mau menyala-nyala mau teriak saudara. Itu roh Tuhan sudah luar biasa banget itu. Hari pertama begitu banyak orang yang dijamah Tuhan. Pak Petrus sampaikan dengan kuat luar biasa pemulihan di roh, jiwa, tubuh, ekonomi, keluarga. Besok keluarga dibawa, istri saudara, suami saudara, anak saudara. Terus saya mendapat ya saudara malam itu saya lihat begitu banyak pendoa dalam penglihatan saya pendoa begitu banyak. Ternyata setelah kami selesai KKR waktu perjalanan di antar bandara mau pulang ke Temanggung ya saudara, setelah hari kedua, hari ketiga ya Ibu Boli yang mengantar kami itu cerita begini, Ibu tahu nggak Bu, di Alor ini saya mau ngomong sama pendoa ya, pendoa di Alor ini luar biasa Bu, roh doanya luar biasa. Oh pantes, jadi kalau kemarin Alor terjadi seperti itu bukan karena kita talk saudara, Alor itu pendoanya hebat-hebat seperti yang tadi Bowo bilang. Jadi kalau saudara gak bisa bertahan doa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kekuatan roh kita gak ada saudara. Menghadapi KKR seperti itu gak ada menurut saya. Karena ada banyak pendoa yang berdoa. Pendoa Alor. Jadi hari itu saya berkata, Mama, Papa. Jadi di sana tuh kalau ibu-ibu bapak-bapak tuh panggilnya Mama dan Papa. Mama dan Papa dorang katanya Anin gitu ya. Shalom Mama Papa dorang katanya gitu ya Anin ya. Saya diajarin Anin. Jadi hari itu saya dikasih tahu Tuhan mau kirim roh nubuat, roh penglihatan dan mimpi. Kemudian saya lihat anak-anak kecil dilawat Tuhan. Jadi besok semua ya datang. Ternyata benar hari kedua, yang datang luar biasa banyaknya. Saya jalani yang hari kedua itu sampai tribun saya lihat itu semua. Dan waktu lagu, saya tuh jalan itu saudara keliling. Hadirat Tuhannya luar biasa. Saya sambil angkat tangan saudara. Hadirat Tuhannya saya jalani sambil saya nge-shoot itu. Hadirat Tuhannya luar biasa. Saya melihat orang-orang menyanyi sampai ke belakang dengan nangis sambil menyembah gini saudara. Mereka sampai belakang nyembah saudara, nyembah Tuhan. Luar biasa saudara. Kalau saudara ibadah, saya sering sekali lihat di belakang nih. Yang namanya pegang HP gak lepas-lepas saudara. Sampai saya duduk di belakangnya lihat itu orang lagi main HP saudara. Gak tahu aja saudara mungkin. Bayangkan mereka hormati hadirat Tuhan. Gimana hati Tuhan gak nangis saudara. Hari kedua saudara ajaib. Sampai Tuhan bicara begini. Itu saya ya saudara. Di luar nalar pikiran saya sungguh. Jadi sebelum ibadah saya berdoa sendiri. Saya buka kamar tempat saya tinggal. Kamar kami di upgrade saudara. Diberikan kamar terbaik di hotel itu. Kamar suite roomnya saudara. Begitu buka. Apa itu ruangan apa itu keluar itu? Terasnya saudara, pegunungan, bukit-bukit indah sekali. Laut indah sekali, Alor indah sekali saudara. Cantik sekali. Saya bilang pulau ini indah sekali, cantik sekali. Saya menikmati, saya sambil dengerin lagu penyembahan, saya menikmati. Saya nangis, saya bilang gini, Tuhan, Papa itu sudah bilang gini, Lin nanti suami istri kan datang, kamu harus kesaksian. Tentang bagaimana kamu mengalami kepahitan dan dipulihkan, keluarga yang dipulihkan. Saudara, saya waktu keluar itu di teras itu, saya bilang gini, Tuhan saya mau ngomong apa gak tahu. Saya sampai gak bisa doa saudara, saya cuma bilang Roh Kudus engkau bekerja. Lebih dari kekuatanku, lebih dari pikiranku, lebih dari semuanya yang ada dalam diriku. Karena aku terbatas, engkau yang tanpa batas. Karena saya sudah lihat di hari pertama saudara. Saudara, kalau KKR besar gitu, saya nih ngalami bolak-balik. Berdiri di atas ini saudara. Jangan dipikir mudah saudara, itu serangan roh di mana-mana. Waktu Pak Petrus berdiri di panggung, itu di alun-alun Temanggung, Pak Petrus tidak bisa ngomong. Seperti ada serangan, saya tahu lihat itu serangannya saudara.
Kuasa kegelapan. Bayangkan di Alor itu Swangi di mana-mana saudara. Saya sudah tahu itu. Jadi kalau bukan Tuhan tidak bisa. Siapa hebat? Yang hebat gak ada saudara. Yang hebat Pak Petrus, yang hebat Bu Lida gak ada. Satu pun gak ada. Yang hebat Anin gak ada saudara, gak ada. Yang hebat Tuhan saudara. Kita gak ada yang bisa. Jadi saya tahu banget. Jadi waktu saya ngerasain di situ hadirat Tuhan, saya berkata, ambil alih Roh Kudus semua acara ini. Milikmu, kendalikan, kontrol, kuasai semuanya. Acara, waktu, tempat, semuanya aku serahkan padamu. Saya coba ngomong gitu. Aku hanya cuma minta satu, saya sambil menangis. Jiwa-jiwa Tuhan, selamatkan, bertobat Tuhan. Cuma minta itu, saya cuma teriak, Alor, bertobat, Alor. Bersinar, bangkit dan bersinar. Nah saudara, begitu malamnya, setelah Pak Petrus khotbah, saya menyampaikan kesaksian. Kemudian setelah itu mendoakan, ini saya waktu turun saudara. Jadi saya bisa merasakan waktu Kathryn Kuhlman ya, merasakan melihat begitu banyak orang. Kathryn Kuhlman berkata, aku sudah mati. Karena dia berkata dagingku mati. Ribuan kali aku mati. Kathryn Kuhlman bilang gitu. Maksudnya mati apa? Dagingnya. Mati apa? Egonya. Mati apa? Kesombongannya. Jadi bukan dia yang bekerja. Bukan dia yang menyembuhkan. Jadi begitu dia menuruni tangga katanya. Dia menaiki tangga bukan menuruni tangga. Dan dia lihat itu orang-orang. Dia tahu. Cuman bisa pekerjaan Roh Kudus yang bisa kerjakan ini. Saudara ketika saya turun dan menjamah itu orang-orang. Itu saya bergetar. Sesuatu di sini. Wih rasanya bergetar. Merinding semua. Urapan kencang banget saudara. Dan mendoakan orang-orang. Ada orang gila juga saudara. Tapi saya cuma bilang gini, Tuhan aku gak bisa, gak mampu. Dipegang pun gak bergeming saudara. Saya cuma ngomong pekerjaan Roh Kudus. Selesaikan, silakan Roh Kudus. Saya cuma gitu. Saya cuma menyerah aja, menyerah. Tapi segitu banyak, Bowo bilang. Bowo membriefing para asyir ya, para konselor. Bowo bilang gini, hey dengar ya. Satu orang harus pegang 100 sampai 200 orang. Kayak gitu, bayangin. Konselornya sedikit banget saudara. Jadi cuma pak gitu aja saudara. Tapi saya percaya itu Roh Kudus yang kerja. Bukan manusia. Gak ada yang sanggup segitu banyak saudara. Mana ada yang sanggup. Kita juga gak mengira 10.000. Tapi yang ajaib saudara, saya bilang sama Pak Petrus yang belum pernah saya itu ya. Dalam nubuatan, penglihatan, ngeliat yang seperti ini. Waktu saya berdoa, tiba-tiba saudara saya ngeliat. Ada satu anak, dia akan pergi. Saya lihat ada orang yang bawa koper besar. Dia akan dibawa ke luar negeri. Kemudian itu ngomong ngoceh itu ya, saya gak tahu di luar pikiran saya. Tiba-tiba sebenarnya saya melihat saudara. Saya tuh melihat, saya bilang, ya kamu ya itu. Saya melihat ada seorang ya yang diangkat Tuhan di awan-awan. Sebenarnya pengangkatan. Dan saya melihat banyak itu yang tadi bawa cerita, banyak dibawa ke surga. Banyak saya lihat. Ngelihat Tuhan, ketemu Tuhan banyak. Dibawa digandeng malaikat Tuhan banyak sekali. Jadi luar biasa saudara. Tapi saya gak bisa teriak cerita itu semua. Begitu banyak saya lihat penglihatan yang luar biasa, gak pernah saya lihat. Sejelas itu dan merinding, pokoknya merinding saudara. Sampai Tuhan itu bilang di telinga saya saudara. Ajaib sekali. Mari saya mau buka ayat ini sebelum mengakhiri. Ini ayat luar biasa. Kita mau bergerak bersama Roh Kudus, saya berdoa sekali lagi. Kita cuman mengikuti kemana rohnya bergerak, amin. Kemana roh Tuhan itu bergerak saudara. Ya, kita mau baca Alkitab, kita buka di dalam Yesaya 33 ayat 21. Saya mau lihat saudara dan saya percaya saudara. Tahun ini juga dan tahun-tahun ke depan. Saya percaya saudara, roh Tuhan seperti yang Alkitab katakan melayang-layang di atas. Melayang-layang di Indonesia. Roh Tuhan akan menjungkir balikan Indonesia.
Roh Tuhan akan bekerja lebih hebat atas Indonesia. Kapan itu terjadi? Saat gereja mulai bergerak mengikuti gerakan Roh Allah. Jadi saya mau saudara, hari ini kita mau membuka hati kita dan berkata, Tuhan pakai hidupku Tuhan. Kemana Roh Kudus mau bawa? Ke tetangga saudara, mungkin dimulai ke tetangga saudara. Mungkin dimulai ke keluarga saudara. Mungkin dimulai saudara, mungkin ke mertua saudara yang belum kenal Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan saudara. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan bersaksi. Mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi saudara. Jadi saya mau berkata, kalau Roh Kudus bergerak, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghentikan apa yang sedang kita lakukan. Kalau Roh Kudus bergerak, enggak ada satu pun manusia pun, siapapun yang bisa menghentikan. Amin. Yesaya 33 ayat 21 dikatakan demikian. Di situ kita akan melihat betapa mulianya Tuhan kita. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya. Kapal besar tidak menyeberanginya. Saudara, Tuhan itu digambarkan sebuah aliran sungai yang sangat besar, deras. Jadi dalam terjemahan lain itu diartikan seperti ini. Tadi kita lihat katanya Tuhan itu digambarkan seperti sebuah sungai ya, tempat ya sungai yang penuh dengan aliran air yang deras. Bahkan perahu dayung nggak sanggup melaluinya. Ya perahu dayung terlalu kecil. Plak. Wah udah ke bawah hilang saudara. Kapal besar tidak mampu menyeberangi. Terjemahan lain itu saya artikan ya. Semua yang dari manusia tidak akan pernah sanggup menembus aliran Roh Tuhan yang deras ini. Semua yang dari manusia tidak akan pernah sanggup menembus aliran Roh Tuhan yang deras ini. Jadi saya percaya saudara, aliran Roh Tuhan sedang bekerja deras atas bangsa Indonesia. Amin. Enggak ada yang bisa menghentikan. Enggak akan ada yang bisa menghentikan. Nah, dikatakan ayat berikutnya, jadi apa yang diperlukan sekarang? Tali-talimu sudah kendor. Ini lanjutan, ayat lanjutannya 23, ayat 23. Tali-talimu sudah kendor. Tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya. Tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu ya, orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak. Dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Saya mau jelaskan ayat ini saudara. Ini ayat luar biasa sekali. Alkitab berkata, Tuhan digambarkan aliran sungai yang sangat deras, besar sekali, dahsyat. Nah, kalau kita punya kapal, tali-talimu sudah kendor, tidak mengikat teguh tiang layar itu, sehingga tiang layarnya nggak bisa membentang saudara. Jadi kalau saudara ya, saya mau gambarkan aja supaya saudara ngerti, gara-gara saya nonton film itu ya, di mana laut yang buas, yang ganas, gimana kapal itu harus mengikat tiangnya dengan kuat dan layarnya itu harus terbentang, terbuka, harus dikembangkan. Jadi kalau ada badai angin tuh kembangkan itu. Pasti si kapten itu punya asisten kapten yang akan mengatur awak kapalnya, anak kapalnya. Untuk membentangkan itu saudara. Nah Alkitab berkata kalau tali-talinya kendor, nggak bisa mengikat tiangnya teguh, kuat, maka layar nggak akan terbentang. Jadi saya mau berkata, kalau tali-tali hidup kita kendor, kita nggak akan bisa membentangkan layar itu. Kenapa saudara? Karena saudara, sebenarnya saudara,
Kenapa kita itu saudara, Tuhan mau berkata gini, kita harus punya kapal besar yang layarnya terbentang supaya apa? Roh Tuhan menghembusi. Nafas hidup, angin dari Tuhan itu yang menghembusi. Supaya layarnya bergerak bersama Roh Kudus. Bisa ngeflow dengan hembusan Tuhan. Nah, hembusan ini berpengaruh banget saudara. Karena itu yang membawa kita kemana. Tuhan mau bawa kita. Tapi kalau layar kapal hidup kita nggak terbentang, nggak akan bisa dihembusi Roh Kudus. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu yang pertama. Tadi Alkitab berkata apa? Tali-talinya kendor. Jangan sampai tali-tali hidup kita kendor. Apa sih tali hidup kita yang membuat tali-tali hidup kita kendor tuh apa sih saudara? Jangan sampai dalam hidup kita satu bagian pun dari tali-tali hidup kita ini kendor. Apa saja saudara? Tali iman kita, tali kesetiaan, tali ketekunan, tali doa kita, tali deklarasi kita, tali membaca Alkitab kita. Jangan sampai kendor saudara. Kalau kendor nggak bisa terbuka layarnya. Talinya terus diikat kuat. Ikat teguh dan kuat. Baru layarnya bisa terbuka. Lah kalau talinya nggak diikat kuat ya layarnya nggak bisa terbuka. Terbang layarnya saudara. Ketika saudara kapal kita layarnya terbentang. Maksudnya itu layarnya terbuka lebar, pada waktu itulah Tuhan akan menghembuskan rohnya. Dan kita akan bergerak bersama dengan Roh Kudus. Saya percaya saudara, ini waktunya hidup kita saudara. Kita mau memberikan hidup kita sama Tuhan. Jadi yang pertama hidup saudara satu, tali-talimu harus kuat-kuat. Kedua saudara, hidupmu itu seperti layar yang terbuka. Artinya apa? Engkau memberikan hidupmu pada Tuhan. Pakai Tuhan hidupku Tuhan. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Itu yang dibilangin bahwa itu orang-orang itu memang banyak sekali yang manifest. Manifestnya juga macam-macam. Manifestnya ada yang manifest memang saya juga merasakan di roh. Bukan manifest yang karena kelepasan dari jiwanya yang sakit tok. Tapi benar-benar mereka itu haus dan lapar. Itu yang minta didoakan saya terakhir ya saudara. Dia ngomong bolak-balik gini, ibu doakan saya mau dipulihkan, saya mau dipakai Tuhan, tolong doakan saya. Tapi dia itu ya, begitu doa, gitu-gitu terus saudara, gitu-gitu terus. Dia cuma ngomong, pulihkan, nangis. Jadi kerinduannya begitu besar sekali. Bayangkan saudara kalau saudara gak punya kerinduan seperti itu. Tali-talimu kendor. Engkau hidup terus dalam kepahitan. Engkau hidup terus dalam self pity, mengasihani diri. Orang mengasihani diri selalu gitu ya. Tuhan gak jawab doaku, Tuhan gak perhatikan saya. Itu self pity saudara, mengasihani diri. Saya mau berdoa saudara. Keselamatan itu jangan buat kita egois. Kebenaran itu bukan buat kita sendiri. Jangan egois saudara. Harus dibagikan. Tuhan segera datang, bagikan itu saudara. Saudara sebisa mungkin saya membagikan firman Tuhan. Saya sebisa mungkin saudara, saya menginjil di mana aja saudara. Mungkin dengan memberi uang. Ini saya kalau pergi ke luar pulau tuh saya suka bawa pakai porter. Porternya itu ya saudara sebelum dikasih uang saya bilang, Bapak ini berkat Tuhan. Saya doakan Bapak selamat sejahtera. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak. Gitu aja. Saya naik Grab aja saudara di Bali. Saya doakan orangnya. Sebelum turun saya doakan dalam waktu hanya ya, hitungan 1 menit juga enggak ada saudara. Saya mau doakan. Saya doain saudara. Setelah itu saya masuk.
secepat mau pulang, mau turun, saya doakan. Alkitab berkata, saudara, Tuhan segera datang. Yang ketiga, saya mau berkata, ketika kapal layar kita terbuka lebar, Roh Tuhan akan berhembus. Maka ketika Roh Tuhan berhembus, percayalah saudara, kita akan sanggup melewati tantangan hidup, badai, topan, ombak, apapun saudara dalam hidup kita. Karena layar kita terbentang, terbuka. Dan Roh Kudus siap menghembusi. Dan membawa kita terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak saudara. Dan kita masuk di pusat kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Mari saudara, saya mau hari ini kita mau buka layar kita lebar-lebar. Pakai hidupku Tuhan. Saudara, pernah gak sih berpikir, saya ini suka berpikir gini. Tuhan, bisa jadi saya mungkin besok, lusa, minggu depan saya gak ada Tuhan. Saya suka kadang-kadang berpikir gitu. Karena itu saya harus beritakan kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong menuju neraka saudara. Waktu kami pergi ke China saudara, kami ditangkap. Bayangkan Pak Petrus diinterogasi. Itu benar-benar, itu terapi mental ya saudara, shock terapi saudara. Ditekan, diancam. Pak Petrus keluar dari itu tempat, itu merah semua saudara, saya lihat mukanya saudara. Saya tahu banget waktu Pak Petrus dipisahkan dari saya tahu banget saudara ada roh yang menyerang. Saya berbahasa roh, saya doa terus. Saya makanya nge-WA terus, ketik-ketik terus. Vince bilang, Mama jangan nge-WA terus, dilihatin katanya. Nanti makin lama, nanti diinterogasi lagi lama. Tapi saya harus bilang ke pendoa, doakan. Karena saya melihat itu rohnya saudara, kuasa kegelapan dari China itu. Yang kami harus doakan, yang harus kami kerjakan sebenarnya. Dan waktu selesai saudara bayangkan dari jam 8 malam, jam 8 lebih malam sampai jam 2 pagi melelahkan sekali, ngantuk sampai ngantuk. Sampai itu yang namanya doa saudara, saya tuh ngalami ya berulang kali sebenarnya dibawa di titik di mana saya sudah manusianya sudah habis dan hilang. Saya udah gak bisa berbuat apa-apa. Beberapa kali saudara, waktu kejadian sekolah dibakar, kejadian kemarin di China dan kemarin itu saudara. Itu di titik saya sudah manusianya udah Tuhan. Aku mati dah, udah Tuhan aku udah bisa apa-apa lagi. Bayangkan itu doa, keluarin semua dari minta ampun, bersyafaat, yang menangisi pertobatan, sampai perang, sampai ngucap syukur saudara. Semua doa udah habisi semua. Sampai jam 2 pagi saudara, baru selesai. Jam 3 pagi sampai hotel. Itu ada Titin Yohanes itu luar biasa masih menunggu kami. Kita doa, saya bilang sudahlah kita udah kelelahan. Bayangkan bayangan tadi ya, barusan selesai ditangkap dan segala macam itu terbayang di pelupuk mata. Jadi saya bilang sudahlah kesusahan sehari cukup sehari. Kita semua tidur, besok apa yang terjadi tidak tahu. Besoknya saya bilang besok pagi jam 7 kita kumpul lagi. Jam 7 kumpul berdoa. Tuhan cuma bilang satu kata. Kasihan mereka. Ini self pity ini masuk saudara. Roh ketakutan dan mengasihani diri. Sayang sama diri sendiri nih. Ya Tuhan. Siapa mereka itu harus dikasihani Tuhan saya bilang. Tuhan harusnya kasihan dong sama saya, sama suami saya. Kita udah ditangkap. Kita ini sudah mentalnya sudah hampir down saudara. Karena ditekan saudara. Diancam. Sampai kayaknya mau berangkat lagi ke sana di satu kota kami harus menginjil saudara lagi. Kayaknya kami gak mau pergi dah. Sudah ada roh ketakutan, roh bisa-bisa kami ditangkap lagi nih. Udah ada self pity, sayang. Aduh sayangnya kamu ya nanti kamu ditangkap lagi. Nah itu orang Kristen kayak gitu saudara. Self pity saudara. Sayang sama dirinya, nggak berani. Nanti ditangkap gimana? Tapi hari itu Tuhan berkata, pergi. Kasihan mereka. Saya tahu begitu Tuhan ngomong kasihan mereka harus pergi. Dan kami pergi. Dan kami ketemu orang yang haus dan lapar lagi saudara.
Bukannya kita yang memberkati, saya diberkati, yang berangkat diberkati semua, sangat diberkati. Saya berdoa saudara, ayo miliki haus dan lapar. Tapi sekali lagi, yang di dalam ini saudara, tali-talimu jangan kendor. Dan siap kembangkan layarmu. Kemana roh Tuhan mau bawa saudara. Saya tahu saudara, ini waktu di mana semua akan di-upgrade. Rohani kita di-upgrade, iman kita di-upgrade. Kerinduan kita di-upgrade, semua akan di-upgrade saudara. Tapi masalahnya kapal layar kita apa mau terbuka lebar-lebar. Tuhan, aku ini siap diutus, pakai aku. Saudara gak merasa self pity dan nyaman dengan hidupmu. Nah waktu itulah Roh Kudus akan berhembus dengan dahsyat dalam hidup kita. Kita akan mengalami perjalanan hidup bersama Roh Kudus. Mengarungi hidup ini saudara. Dalam badai tekanan, goncangan apapun. Bahkan di masa kesukaran. Kita akan bersama dengan Tuhan. Layar kita terbentang dan Roh Kudus membawa kita. Jadi kita gak perlu takut. Yuk kita lihat yang satu ini. Coba yang tribun. Saudara, tahukah saudara yang di tribun itu, saya melihat juga beberapa, banyak juga saudara. Saudara sepupu kita. Banyak saudara. Ajaib. Dan saya juga melihat waktu yang di belakang, itu yang datang terlambat. Karena nggak dapat kursi, berarti berdiri berarti datang terlambat. Dan saya tahu itu juga orang-orang itu nggak nyembah saudara. Saya tahu itu orang-orang seberang sana saudara. Tapi saudara yang ajaib itu sound saudara. Suaranya keras banget ya. Sampai di belakang lagu aja terdengar jelas saudara. Saya melihat benar-benar Tuhan itu ajaib sekali. Oke, yuk kita mau berdiri dan kita mau berdoa. Kiara lapashete, kiara lapashidi. Oh sorry, satu lagi ayat itu saya belum teruskan, maaf. Ada kelanjutannya tadi ayat tadi. Alkitab berkata, coba saudara perhatikan ya. Pada waktu itu orang akan membagi-bagikan rampasan banyak-banyak. Orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Saudara bisa bayangkan enggak? Orang lumpuh bisa menjarah-jarahan. Saudara bisa bayangkan masa orang lumpuh saudara bisa menjarah banyak jarahan. Berarti apa saudara? Saking banyaknya jarahan. Begitu banyaknya barang-barang, begitu banyaknya jiwa-jiwa. Sampai orang lumpuh aja mendapat jarahan saudara, bisa menjarah. Kan ajaib banget saudara. Kemudian Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Semua penduduknya akan diampuni dosanya. Apa artinya saudara? Keselamatan datang saudara. Artinya apa saudara? Keselamatan massal segera dinyatakan. Amin. Ini bicara keselamatan saudara. Jadi kalau kapal saudara talinya diikat kuat. Bangun rohanimu di atas dasar firman yang kuat. Upgrade semua, tingkatkan hidupmu. Kemudian saudara, ketika layarnya dibuka, Roh Kudus menghembusi. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan bawa kita untuk menjarah banyak kekayaan, banyak jarahan jiwa-jiwa dan kekayaan saudara. Saudara saya berbolak-balik ya doa di atas itu kalau doa hari Kamis ya, doa bersama. PW ataupun doa Kamis. Saya itu melihat saudara. Tuhan itu berkata bahwa surga itu sel, obral besar-besaran saudara. Semua saya jelas mendengar di telinga saya. Tersedia. Tersedia semuanya saudara. Tinggal saudara ambil. Saudara butuh hikmat, saudara ambil hikmat. Saudara butuh kekuatan, saudara butuh iman, butuh gelora cinta, cinta mula-mula, ambil semua saudara. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku lagi cinta mula-mula Tuhan. Tersedia. Keselamatan tersedia, dinyatakan di akhir zaman ini Tuhan berkata.
Tersedia saudara. Jiwa-jiwa yang begitu banyak tersedia. Ladang sudah menguning, siap dituai. Tinggal dituai saudara. Kalau ketinggalan, kalau terlambat, engkau tidak mengambil kesempatan ini, menjadi busuk. Sekali lagi saya mau berkata, orang Kristen ya, please hidupmu jangan cuma mikirin masalah kita sendiri. Kalau kita memikirkan pekerjaan Tuhan, mikirin saudara apa yang Tuhan sedang kerjakan. Percayalah problem kita akan diselesaikan Tuhan. Problem kita akan selesai. Saya ini saksi hidup mengalami semuanya. Sekali lagi saya berdoa supaya Tuhan Roh Kudus mengontrol hidup kita sepenuhnya. Mari kita bangkit berdiri.